Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakek Tata di Keta Adu Channel. Pada kesempatan yang baik ini, kakek akan coba sharing mengenai materi tabung pelajaran kelas 9 di semester genap untuk SMP dan MTS. Tapi sebelumnya, demi untuk kemajuan channel kakek, mohon share dan subscribe-nya supaya tidak berpanjang kata. Kita lihat videonya berikut ini. Bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, kerucut, bola. Kita mengenal tabung ya. Ini ada gelas ukur, kemudian kaleng, kemudian di sini cangkir kopi. Ini adalah tempat untuk minyak curah ya. Kita ke definisi tabung. Ini gambarnya. Nah, ini tabung ini dikarenakan ada isinya. Ini namanya bangun ruang ya, yang dibatasi oleh atas dan bawah. Atasnya berbentuk apa? Di sini kelihatannya berbentuk elip ya, pandangan di samping. Tapi kalau dilihat dari atasnya ini berbentuk lingkaran gitu. Yang bagaimana yang sejajar, kemudian untuk ukuran dan bentuknya sama, maka disebut kongruen. Dan bidang sisi tegak yang berbentuk bidang lengkung berbentuk persegi panjang yang disebut dengan selimut tabung. Jadi yang dimaksud dengan tabung itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah lingkaran yang sejajar, yang kongruen, dan bidang sisi tegak berupa bidang lengkung berbentuk persegi panjang yang disebut selimut. Kita lihat unsur-unsur tabung. Ini tabung digambar lagi. Ini titik pusatnya. Ini P, Q, A, B di sini ya. C, D, kemudian E, F, G, H ya. Kita lihat titik P ini, P dan titik Q. Ini titik pusat lingkaran atas dan lingkaran alas ya. Kemudian EG, HF, AC, dan BD. Ini namanya adalah diameter atau D, dua kali jari-jari. Kemudian PE, PF, PG, PH, QA, QB, QC, dan QD. Ini adalah jari-jari. Ditulisnya R kecil di sini. Nah, di sini R. PQ di sini ya, PQ, kemudian AE dan CG. Ini namanya adalah tinggi gitu. Jadi kalau dihubungkan F ke B ini juga BF atau FB itu sama dengan tinggi ya. Ditulisnya T kecil, di sini T, kemudian T di sini juga sama T kecil. Untuk rusuk itu kita lihat dulu ke definisi daripada rusuk. Rusuk itu adalah perpotongan dua buah bidang sisi pada bangun ruang gitu. Di sini perpotongan antara sisi atas dan sisi tegak gitu. Jadi yang berbentuk lingkaran gitu. Jadi rusuknya adalah dua buah lingkaran atas dan lingkaran bawah ini. Kemudian ke luas tabung ya. Untuk luas tabung, nah ini kita buka saja ya tabungnya. R, di sini juga R. Kemudian tingginya T, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Atasnya berbentuk lingkaran, bawahnya juga sama lingkaran dengan jari-jari yang sama. Bidang lengkung yang disebut dengan selimut. Kita lihat dulu luas selimut ya. Untuk mencari luas selimut ini, kalau terbuat dari kertas, ini digunting dulu ya bagian atasnya sehingga tutupnya terpisah. Kemudian yang bawah juga sama terpisah, tinggal bidang lengkung yang bolong. Kemudian untuk AB-nya ini digunting, kemudian dibuka ke sini. Nah ini, sehingga titik yang ini adalah titik apa ya? Coba ini titik apa? Bukan titik CD, CD-nya pasti di tengah di sini. Ini adalah titik A lagi dengan B, dikarenakan berimpit ke sini ya. Kemudian untuk panjang AA ini adalah keliling lingkaran dengan jari-jari R gitu. Kemudian untuk lebarnya ini adalah tinggi ya. Kemudian untuk panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran. Kalau
rumus keliling lingkaran adalah 2πr, lebarnya adalah tinggi ini. Jadi luas selimut itu panjang kali lebar. Dengan panjangnya adalah 2πr kali lebarnya adalah T gitu. Jadi luas selimut itu 2πr T. Baik, untuk luas tabung berarti tinggal menjumlahkan tutup atas dengan tutup bawah. Tutup atas berbentuk lingkaran, kemudian tutup bawah juga sama berbentuk lingkaran dengan jari-jari R yang sama ya. Maka luasnya di sini adalah πr kuadrat. Demikian juga yang bawah jari-jarinya sama R, maka luasnya adalah πr kuadrat. Jadi untuk luas tabung tinggal menjumlahkan 2 kali luas lingkaran atas bawah ditambah dengan luas selimut. 2 kali luas lingkaran apa? Di sini adalah πr kuadrat ditambah dengan luas selimut 2πr T gitu. Dijalankan berarti ini 2πr kuadrat ditambah 2πr T. Nah, untuk lebih sederhananya, untuk luas tabung di sini 2πr-nya keluarkan. 2πr. Nah, ini kali R. Kenapa kali R? Dikarenakan 2πr kuadrat dibagi 2πr, jadi hasilnya tinggal R. Ditambah ini dibagi 2πr, jadi tinggal T ya. Nah, jadi ini luas tabung ya. Nah, dari rumus luas selimut ini 2πr T kita kembangkan dulu. Disederhanakan jadi LS sama dengan 2πr T. Nah, ini untuk mencari T di sini tinggal gini saja. Ruas kiri dengan ruas kanan dibagi oleh 2πr. Ini juga sama dibagi 2πr. Jadi 2πr dibagi 2πr 1. 2πr dibagi 2πr sama dengan 1. Jadi tinggal T ya. Jadi T sama dengan luas selimut per 2πr. Ini untuk tinggi pada dilihat dari luas selimut. Kemudian kita cari yang R, yang ini, yang R. Berarti ini luas selimut dirubah jadi 2πtr ya. Kenapa bisa? Dikarenakan ini kan T kali R dengan R kali T ini perkalian, jadi bisa komutatif, bisa dibolak-balik. Jadi ini untuk luas selimut adalah 2πt kali R. Ini disederhanakan, luas selimut jadi LS sama dengan 2πtr ya. Sementara luas kiri dengan luas kanan ini dibagi oleh 2πt ya. Ini juga sama dibagi dengan 2πt. Ini bagi 2πt 1, 2 bagi 2πt juga ini 1. Tinggal yang tersisa ini R ya. Jadi R adalah luas selimut per 2πt. Baik, kita ke volume tabung. Untuk volume itu dasarnya adalah alas kali tinggi gitu. Semua volume biasanya umumnya itu alas kali tinggi. Alasnya ini berbentuk apa? Berbentuk lingkaran gitu. Jadi sini luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya dikarenakan lingkaran berarti rumusnya adalah πr kuadrat kali T-nya di sini ya, T. Nah, jadi untuk volume tabung adalah 2πr kuadrat kali T. Dari rumus volume tabung ini bisa dikembangkan. Misalnya kita akan mencari T, berarti di sini harus dibagi dengan πr kuadrat ya. Kita tulis dulu. Volume tabung sama dengan πr kuadrat kali T. Sementara ruas kiri dengan ruas kanan dibagi oleh πr kuadrat ya. Ini bagi πr kuadrat 1, ini bagi πr kuadrat juga 1. Jadi tinggal T di sini. T sama dengan πt per πr kuadrat gitu. Nah, ini. Kemudian kita kembangkan bagaimana kalau kita mencari R kuadrat yang ini. Untuk mencari R kuadrat, nah di sini kita tulis dulu πt kali R kuadrat ya. Kemudian dibagi πt di sini. Ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama dibagi πt. Nah, nanti nilainya tidak akan berubah dikarenakan dibagi oleh nilai yang sama. Ini bagi πt, kemudian ini bagi πt. πt-nya bagi πt 1, πt juga bagi πt adalah 1. Jadi tinggal R kuadrat. R kuadrat sama dengan πt per πt. Dikarenakan ini R kuadrat, kita akan mencari R ya. R sama dengan, tinggal ini diakarkan. Akar dari πt per πt. Nah, itu. Jadi keterangannya di sini adalah pi bisa 22/7 atau bisa 3,14. Kapan kita menggunakan 22/7, kapan kita menggunakan 3,14. Mungkin
Cucu juga sudah tahu ya, kalau 22/7 itu jika jari-jarinya habis dibagi 7. Kalau 3,14 jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7. Kemudian R adalah jari-jari, T adalah tinggi ya. Baik, kita terapkan ke soal. Ini soalnya adalah nomor 1, hitung luas permukaan tabung. Jika jari-jari alasnya 10 cm, kemudian tingginya 24 dan pi-nya 3,14. Pembahasannya berarti diketahui jari-jarinya 10, tingginya 24, pi-nya 3,14. Untuk luas tabung, bisa juga luas tabung, bisa juga luas kulit tabung. Ini rumusnya harus, nah ini harus ingat ya. Kalau kakek di sini pasti muncul ya untuk rumus-rumusnya gitu. Jadi di sini adalah 2 pi r kali r ditambah t. Masukkan 2 kali pi-nya ada 3,14. R-nya adalah 10 kali 10 ditambah 24 ya. Nah, di sini kalikan ke sini berarti 6,28 kali 10. Jadi 62,8 ya. Kali ini dijumlahkan 34 ya. Jadi hasilnya adalah 2135,2 cm persegi. Lanjut ke nomor 2. Diketahui luas selimut tabung, ini kurang U ya, 2200 cm persegi. Jika jari-jari alasnya 14 dan pi-nya 22/7, tentukan tinggi tabung, kemudian luas permukaan tabung. Pembahasan. Diketahui untuk R 14, pi-nya adalah 22/7, kemudian untuk luas selimutnya adalah 2200 cm persegi. Jadi di sini untuk mencari T, tinggal bersesuaian dengan luas selimut ya. Rumusnya yang ini ya. Luas selimut per 2 PR gitu. Masukkan luas selimutnya berapa? 2200, kemudian 2 kali pi-nya adalah 22/7, jari-jarinya adalah 14. Ini jangan dikalikan, sederhanakan saja dulu. Ini 7 bagi 7 1, kemudian 14 bagi 7 2. Kemudian yang ini yang 22 2200, 22 dibagi 22 1, kemudian yang 2200 dibagi 22 adalah 100 ya. 100. Jadi tinggal 100 per 2 kali 2 4. Maka hasilnya adalah 25. Jadi tinggi tabung adalah 25 cm. Lanjut ke luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung, kalian harus ingat rumusnya. Nah, ini 2 PR kali R ditambah T. 2 PR kali R ditambah T. Berarti 2 kali pi-nya adalah 22/7. R-nya adalah yang ini 14 ya. Kemudian kali 14 ditambah, nah yang ini yang tadi kali T tambah 25. Ini diselesaikan, 7 bagi 7 1, kemudian 14 bagi 7 2. Sudah itu kalikan ini. 2 kali 22 44, 44 kali 2 berarti adalah 88. Kali ini jumlahkan 39-nya. Dikalikan hasilnya 2432 cm persegi. Jadi luas tabung 2432 cm persegi. Lanjut ke nomor 3. Luas permukaan suatu tabung adalah 2112 cm persegi. Jika alasnya 616 cm dan pi-nya adalah 22/7, hitunglah A jari-jari alas tabung, B tinggi tabung. Pembahasan. Diketahui untuk luas tabung, nah ini 2112, luas alasnya 616, pi-nya 22/7. Di sini untuk mencari jari-jari ya, ambilnya dari luas alas ya. Luas alas itu adalah PR kuadrat ya. Luas alasnya ada 616,
Pi-nya ada 22/7. Di sini R kuadrat ya. Ini kalikan ya, kalikan. Berarti 22 kali R kuadrat ke sini akan sama dengan 616 kali 7. Jadi untuk R kuadrat sama dengan 616 kali 7 dulu dibagi 22. Nah, ini bisa disederhanakan. 22 bagi 22 1, kemudian 616 dibagi 22, ini 28 ya. Jadi untuk R kuadrat di sini adalah 28 kali 7. Nah, di sini untuk mencari R tinggal akarkan yang ini. Nah, di sini akar dari 28 kali 7. Sementara lebih mudahnya ini dibuat perkalian bilangan prima supaya mudah untuk keluar dari akar. 28 itu adalah, nah di sini bagi 2 dulu bisa kan 14, kemudian dibagi 2 bisa jadi 7, nggak bisa bagi lagi. Berarti 28 itu 2 pangkat 2 kali 7, kalikan dengan 7 yang ini. Jadi akar dari 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Keluar dari akar berarti di sini R sama dengan 2 pangkat 2, pangkatnya dibagi 2. Jadi 2. Kemudian yang 7 pangkat 2 per 2 untuk pangkatnya. Jadi 7 pangkat 1 jadi 7, kalikan di sini adalah 14. Jadi untuk jari-jari adalah 14 cm. Sekarang tinggi tabung. Untuk tinggi tabung di sini yang mengandung tinggi itu berarti di luas tabung ya, luas tabung. Luas tabung sendiri kan udah tahu yang ini. 2 pi R kali R ditambah T ya. Ini isi yang ada untuk datanya. Luas tabung adalah 2112 kali 2 kali 22/7. Pi-nya adalah R-nya ya. R-nya adalah sebagai cari ini 14 kali 14 ditambah. Nah, ini T kan akan dicari ini Kak. Tambah T gitu. Sementara yang ini sederhanakan 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2, kalikan ke sini. Tinggal 44 kali 2 88 ya. Per 88 akan sama dengan 14 ditambah T. Nah, sementara ini bisa disederhanakan lagi, 88 bagi 88 1 yang 2112 dibagi 88 ini 24. Tinggal 24 sama dengan 14 ditambah T. Nah, untuk T tinggal 24 dikurangi 14 sama dengan T. Jadi ini 10 sama dengan T. Jadi T adalah 10 cm. Baik, untuk selanjutnya yang soal nomor 4. Hitung volume sebuah tabung jika memiliki panjang jari-jari 5 cm, tingginya 14 dan pi-nya 22/7. Pembahasan kita tulis dulu yang diketahuinya. R-nya 5, kemudian tingginya adalah 14, pi-nya 22/7. Untuk mencari volume tabung adalah yang ini, pi R kuadrat kali T ya. Boleh juga ditulis pi R kuadrat T tanpa ada titik ya. Pi-nya ada 22/7, R-nya adalah 5 kuadrat. T-nya adalah 14. Nah, sederhanakan dulu ini. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Nah, tinggal 5 pangkat 2 25, 25 kali 2 50 ya. Ini tinggal 22 kali 50 hasilnya. Jadi 1100 cm. Jadi volume tabung sama dengan 1100 cm kubik. Lanjut soal nomor 5. Pada sebuah kaleng minuman berbentuk tabung tertulis isinya 330 ml. Jika tinggi kaleng itu 14, kemudian pi-nya 22/7, hitung A panjang diameternya, B-nya luas permukaan kaleng. Pembahasan ditulis dulu untuk diketahuinya. Volume tabungnya 330 ml. Ini sama saja dengan 330 cm kubik. T-nya 14, pi-nya adalah 22/7 ya. Ini kita cari ke R ya. Untuk mencari R ini kan ada rumus yang ini ya, rumus yang ini.
tinggal pi per pi Vt per pi nya adalah 330, pi nya 22/7 kali t nya adalah 14. Ini sederhanakan, bagi 71 bagi 72 kalikan jadi 44 ya. Akar dari 330 per 44. Nah, ini bisa disederhanakan, 44 dibagi 44 1, dan 330 dibagi 44 itu adalah 7,5. Jadi tinggal akar dari 7,5. Nah, untuk 7,5 ini dibulatkan saja ya. Jadi 2,74 cm. Jadi untuk diameter tabung tinggal 2 kali R. R-nya berapa? 2,74. 2 kali 2,74 hasilnya 5,48 cm. Lanjut untuk luas permukaan kaleng ya. Masih pembahasan ini diketahuinya, ditulis dulu lagi. Nah, ini R sudah ada sekarang. 2,74 ya. Masuk ke rumus. Luas tabung ini sama saja dengan 2πr kali R ditambah T. 2πr kali R ditambah T. Masukkan 2, pi nya adalah 22/7. R nya yang ini, R nya adalah 2,74 kali 2,74 ditambah 14. Berarti ini tinggal kalikan ya, kalikan. Ini jumlahkan. Ini kalikan, jumlahkan. Hasilnya jadi 44/7 kali 2,74 dikali 16,74. Ini kalikan ke 44 bagi 7. Hasilnya jadi 17,23 kali 16,74 dikalikan, hasilnya jadi 288,43. Jadi luas permukaan kaleng 228,43 cm persegi. Demikian tadi pembahasan dari kakek, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada yang kurang dimengerti silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.